Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat ke-124 ini terdiri dari beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna. Pertama, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Kedua, fa'atammahunna. Ketiga, qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Keempat, qala wa min dzurriyyati. Yang kelima, qala la yanalu ahdiz zalimin. Baiklah, mari kita bedah masing-masing jumlah atau kalimat yang dimaksud. Pertama adalah wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Bagaimana penjelasan masing-masing? Mari kita mulai. Pertama adalah wa'idh, diterjemahkan dan ingatlah ketika. Penjelasan wa'idh ini tentu kita sudah sampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Wa'idh ini diterjemahkan dan ingatlah ketika. Kenapa kemudian ada kata-kata ingatlah ketika? Tentu kita sudah pernah membahas sebelumnya. Sehingga kalimat yang lengkapnya adalah wadhkur id. Maka kalimat setelahnya setelah id, ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, tentu kita paham mahalnya adalah jer karena sebagai mudhofun ilaih terhadap id itu sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang ibtala. Ibtala artinya telah menguji. Ibtala merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah berlangsung atau lampau. Tentu dia mabni tetap atas fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan. Kalau kita perhatikan maka ibtala yang merupakan fi'il madhi kita dapat mentasrifnya secara istilahi maupun lughawi. Secara istilahi maka fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Maka ibtala yabtali, ibtilaan, mubtalin, mubtalan, ibtali, la tabtali. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka fi'il madhinya ketika ditasrif secara lughawi ibtala, ibtalaya, ibtalau, ibtalat, ibtalata, ibtalaina, ibtalaita, ibtalaituma, ibtalaitum, ibtalaiti, ibtalaituma, ibtalaitunna, ibtalaitu, ibtalaina. Berikutnya adalah Ibrahima. Ibrahima artinya Ibrahim. Ibrahim ini merupakan maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang diawalkan sebelum fa'il. Dan tentu saja maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Kalau kemudian maf'ul bihnya dikedepankan, lalu fa'ilnya adalah rabbuhu. Rabbuhu artinya Tuhannya. Rabbuhu tentu saja merupakan fa'il. Dia adalah pelakunya. Karena fa'il masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, maka tanda rofanya di situ
adalah dhammah di bagian akhirnya, sedangkan al-ha di situ sebagai mudhofun ilaih. Terlihat di situ ibtala sebagai fi'il atau kata kerjanya, Ibrahima yang di situ terlihat harokat akhirnya adalah fathah menunjukkan dia sebagai maf'ul bih, dia dikedepankan sehingga ada istilah maf'ul bih muqaddam. Sedangkan rabbuhu terlihat di situ harokat akhirnya dhammah menunjukkan bahwa dia sebagai fa'il meskipun posisinya diakhirkan setelah maf'ul bih, sehingga Tuhannya telah menguji Ibrahim. Berikutnya adalah bikalimatin. Bikalimatin artinya dengan beberapa kalimat. Tentu saja ini adalah syibhul jumlah, mirip seperti jumlah. Dalam hal ini adalah susunan jar majrur terdiri dari bi sebagai huruf jar artinya dengan, dan kalimatin artinya beberapa kalimat. Kalimatin tentu saja isim yang majrur karena bi, dan tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya sehingga dibaca bi kalimatin. Tentu saja karena susunan jar majrur dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna, dia juntaian penjelas dari ibtala yang menjadi fi'il yang sudah kita bahas di awal. Berikutnya adalah fa'atammahunna. Fa'atammahunna sesungguhnya terdiri dari fa yang merupakan huruf atof diterjemahkan lalu. Atamma merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah lampau mabni atas fathah di bagian akhirnya, dan hunna atau al-ha di situ merupakan maf'ul bih atau objeknya, dan di situ fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, kembali kepada Ibrahim, sehingga diterjemahkan fa'atammahunna, lalu Ibrahim menunaikannya. Kalau kita perhatikan, atamma merupakan fi'il madhi, sehingga ketika kita mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi bisa kita perhatikan di sana. Secara istilahi maka bisa kita tasrif atamma yutimmu itmaman, mutimmun mutammun, atimma la tatimma. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka atamma atamma atammu, atammat atammata, atmamna atmamta, atmamtuma atmamtum, atmamti atmamtuma atmamtunna, atmamtu atmamna. Berikutnya adalah jumlah fi'liyah dengan susunannya adalah qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Qala tentu saja merupakan fi'il madhi dengan fa'ilnya, takdirnya adalah huwa, dalam hal ini adalah Allah, sehingga qala diterjemahkan Allah telah berfirman. Qala sekali lagi fi'il madhi, dia kata kerja yang telah berlalu atau lampau. Berikutnya adalah inni, artinya sesungguhnya aku. Ini tentu saja kita ingat inna sebagai musyabbah bil fi'li. Inna merupakan amil nasih, amil atau faktor-faktor perusak yang tentu saja kita sudah paham dia memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Ya di situ merupakan isimnya dari inna. Dia ya mutakallim yang diterjemahkan aku, atau yang menyampaikan, dalam hal ini aku Allah Ta'ala. Berikutnya adalah ja'iluka, artinya akan menjadikanmu, merupakan khobarnya ina. Harokat akhirnya adalah dhammah karena khobarnya inna adalah rofa
tanda rofaknya harokat dhammah di bagian akhirnya, sedangkan kaf di situ merupakan isim dhamir menjadi mudhofun ilaih, karena ja'iluka merupakan susunan idhofah, akan menjadikanmu. Berikutnya adalah linnasi. Linnasi artinya bagi seluruh manusia. Linnasi tentu saja kita ingat bahwa ini adalah syibul jumlah. Dalam hal ini susunan jar majrur terdiri dari li yang artinya untuk atau bagi, dan an-nasi yang artinya manusia. Sehingga kita paham kenapa an-nasi harokat akhirnya adalah kasroh, karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh li. Linnasi yang merupakan susunan syibul jumlah dalam hal ini jar majrur, dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan imaman. Sedangkan imaman yang diartikan dengan imam merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. Dia adalah maf'ul bih terhadap isim fa'il, dalam hal ini adalah ja'iluka. Qala tentu saja memiliki makul qaul. Dalam hal ini isi pembicaraannya atau perkataannya adalah inni ja'iluka linnasi imama. Dan makul qaul tentu saja mahalnya adalah nasab, karena dia dimaknai sebagai maf'ul bih. Berikutnya adalah qala wa min dzurriyyati. Ini adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Qala wa min dzurriyyati, Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Qala tentu saja ini fi'il madhi, kata kerja lampau dengan fa'il atau pelakunya takdirnya adalah huwa, kembali kepada Ibrahim. Maka diterjemahkan Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Min tentu saja ini adalah huruf jar yang kemudian punya konsekuensi, yang kemudian menjadikan isim setelahnya majrur karena didahului oleh huruf jar, dalam hal ini min. Min artinya dari, dzurriyyati adalah isim yang majrur dengan kasroh muqaddarah, dengan kasroh yang diperkirakan pas sebelum dari ya mutakallim, ya untuk menunjukkan aku. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Berikutnya adalah Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Qala, kita bertemu kembali dengan fi'il madhi atau kata kerja lampau. Di sini fa'il atau pelakunya takdirnya huwa, kembali kepada Allah, sehingga diterjemahkan Allah telah berfirman. La yanalu artinya tidak mengenai. La ini adalah la nafiyah yang meniadakan, sehingga diterjemahkan tidak. Yanalu merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ huruf mudhari'ah di awalnya adalah huruf ya di sana. Kalau kita perhatikan tentu saja yanalu merupakan fi'il mudhari, bisa kita tasrif secara istilahi maupun lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah nala, yanalu, nailan, nailun, manilun, nal, la tanal. Ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka yanalu yanalani yanaluna, tanalu tanalani yanalna, tanalu tanalani tanaluna, tanalina tanalani tanalna, analu nanalu. Berikutnya adalah ahdi. Ahdi artinya janjiku. Ahdi tentu saja sebagai
fa'il atau pelakunya. Sedangkan ya di situ sebagai mudhofun ilaih, yang kita ketahui ini adalah ya mutakallim, artinya yang menyampaikan janjiku, janji Allah Ta'ala. Berikutnya adz-zalimina. Adz-zalimina artinya orang-orang yang zalim. Adz-zalimina merupakan maf'ul bih atau objek. Karena objek maka dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, dan tanda nasabnya adalah ya karena dia jamak mudzakkar salim. Sehingga ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah ya di sana. Baiklah, secara ringkas bisa kita terjemahkan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, fa'atammahunna, lalu Ibrahim menunaikannya. Qala inni ja'iluka linnasi imaman. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.